Halo, selamat datang kembali di Sembari Balik. Ya, barusan kita nonton ya, tapi kayaknya dari episode pertama belum kenalan ya. Saya Irwan. Halo, saya Sari. Ya, kita baru banget ya nonton Detektif Conan, film Iron Submarine ya, Black Iron Submarine. Apa tadi? Kapal selam baja hitam. Ya itulah pokoknya. Kok jadi Satria baja hitam? Ini film keberapanya Detektif Conan kayak gitu ya, dan kalau kadang-kadang fokusnya kan ganti-ganti ya, ada yang emang kasus tertentu atau kayak Tokit, atau yang ini fokus yang lain adalah si organisasi hitam ya, Ya. baju hitam. Black Organization. Nah mungkin seperti biasa ya, kita ini review aja, jadi mungkin kalau yang sefrekuensi mungkin akan nemu sama pendapatnya kayak kita, atau itu juga bisa jadi acuan buat kalian mau nonton atau enggak, atau mungkin mau diskusi, nanti juga ada diskusi spoilernya ya di akhir ya. Yap, Mungkin seperti biasa. Nah mungkin kita langsung mulai aja dari skor dan impresinya dulu deh. Gimana dari Sari? Impresinya kurang berkesan kali ya untuk film yang ini. Mungkin kan udah lama juga nggak nonton Detektif Conan sih. Jadi kalau untuk skornya 6/10 kayaknya kalau untuk yang ini. 6 Kamu? 10 ya? Ya kalau aku sih 5/10 ya. Masih tinggi ya? Membagongkan. Ya, membagongkan. Dari sisi cerita, buat orang yang udah lama nggak ngelihat Conan, atau bahkan yang nggak pernah nonton Conan sekalipun, pasti ya tentunya bingung banget ya. Mungkin yang ngikutin terus-terusan kayak gitu, kayaknya aku terakhir di episode manga 700 atau 800-an gitu, terus udah skip, sekarang mulai ngoleksi lagi dari yang awal kan. Dan itu walaupun di awal filmnya dijelasin sih kayak tokoh-tokoh yang akan terlibat dalam film ini itu siapa kayak gitu, tapi terlalu kompleks lah untuk film lepas kayak gitu. Jadi ya mungkin ya itu karena membagongkan dari segi alurnya ya, termasuk nanti segi-segi alat-alatnya juga membagongkan. Ya 5 lah. Mungkin akan lebih baik yang tahun depan ya, karena nanti jangan spoiler. Intinya itu nanti di bagian akhir lah kita akan bahas kenapa tahun depan mungkin bisa lebih baik. Terakhir nonton yang 2019 lah, yang settingnya di Singapura, itu bagus sih. Kayaknya aku malah udah lama banget deh nggak nonton Conan berupa film kayaknya. Iya. Pernah baca komiknya sih, sering dulu. Mungkin langsung aja ya ke plotnya dulu kali ya. Plotnya intinya ada teknologi yang super canggih, dan teknologi ini digunakan lah. Ini mungkin ada di sinopsisnya juga, jadi bukan spoiler ya, di trailernya juga ada. Jadi ada organisasi hitam yang dekat dengan teknologi baru ini kayak gitu. Nah teknologi baru ini nanti ada kaitannya sama detektif kita ya, dan juga rekan-rekannya kayak gitu. Dan ya itu intrik-intriknya sebenarnya banyak, lumayan bagus dari segi intriknya. Cuma ya itu kayak ini yang akan jadi poin utama aku. Saya emang cara kerja organisasi hitam itu kayak gitu ya. Kayak gimana menurut kamu? Ya intinya menurut aku kurang sesuai dengan apa yang, tapi kalau dipikir-pikir lagi memang beberapa hal kayaknya nggak direncanakan dari awal lah. Skala operasi organisasi hitam itu ya kalau dipikir-pikir di episode 500-600an aja sebenarnya udah membagongkan. Ini di film mungkin 20 tahun lebih ya. Makin membagongkan, ngalahin Mission Impossible 7 gitu. Karena semakin dibuat-buat gitu kan, kayak mungkin udah kehabisan idenya, udah dipakai di episode-episode yang lain gitu. Terus sekarang mau munculkan ide baru. Ide barunya kapal selam ini kan. Iya, cuma ya bukan spoiler ya kalau ngomongin kapal selam ya, karena judulnya aja Iron Submarine. Cuma ya itu kayak kalau dulu kan di film-film sebelumnya ada yang teknologi kayak penyamar topeng itu oke lah, atau di film yang 2000-an awal itu mereka masuk ke AR yang Jack the Ripper, itu ya masih oke juga lah. Maksudnya konteksnya masih hiburan anak-anak, terus orang-orang bisa relate, orang tua yang datang juga bisa ngelihat misterinya. Kalau ini terlalu complicated kayak gitu. Mungkin kalau di take out 10-15 karakter dari sini, terus dibikin lebih sederhana lagi, akan lebih kece ya. Kayaknya untuk orang-orangnya pun menurut aku orang-orang yang udah sering banget muncul di
komiknya sendiri ya sih. Iya. Mungkin kalau yang baca komiknya nggak terlalu bingung. Cuman kan kalau tadi kita itu sebelum nonton itu kan dikenalin dulu tuh sama siapa aja yang bakal ada di film yang sekarang ini kan. Iya, tapi Jadi, kurang sih tetap. Kayak cuma ngenalin sekilas doang, nama-nama doang gitu kan. Nggak ada. Iya, tapi kan dijelasin kayak Sedikit ya baik, afiliasinya iya, siapa. yang makanya kan dijelasin kalau ada 2 orang yang menyusup di organisasi hitam itu. Jadi setelah nonton filmnya malah jadi kayak oh kita tahu dia nggak jahat gitu. Malah harusnya nggak dikasih tahu nggak sih? Tapi dikasih tahu karena mungkin supaya Ya, kita nggak bingung. Iya, cuma ya itu mungkin terlalu banyak lah. Mungkin bisa fokus ke ya antagonisnya 2, terus yang apa kayak Double Agent 2 ya cukup kan kayaknya, apa 1 aja sebenarnya. Ya begitulah intinya lah kayak. Tapi dari segi aksinya sendiri mungkin Gampang ketebak sih kalau aku. oh ya karena film Conan ya berarti harus tentang rahasianya gitu. Iya, tentang biasanya kan case-nya. kita suka dibikin penasaran gitu kan. Siapa sih sama- si orang berkulit hitam ini? sebenarnya penasaran. Siluet hitam ini siapa? Iya, pasti kan ada satu orang yang nanti jadi dikuak lah identitasnya gitu. Dia Yang kamu tebak langsung bener ya? dan aku nebak dari awal film nggak paling berapa menit 30 menit dari film mulai aku udah bisa nebak siapa orangnya, terus siapa yang Tapi bakal kan jadi. itu dari feeling doang kan, nggak ngelihat clue-cluenya. Ngeliat dari clue-cluenya, maksudnya kalau menurut aku ya, apa ini jadi spoiler nanti Ya, jatuhnya? nanti lah. Ya, Itu pokoknya- berarti nanti aja. Pokoknya itu tuh kalau misalnya sering baca Detektif Conan tuh bisa kebaca kok mana yang kira-kira berpotensi jadi antagonisnya gitu. Ya, case-nya sebenarnya ada 2 case ya, yang besar sama yang kecil. Yang kecilnya yang bisa kamu tebak. Kalau case yang besarnya mungkin nggak ketebak. Yang besarnya soal si organisasi hitam itu. Iya. Ketebak juga. Ketebak. Enggak, arah si organisasi hitam ini mau kemana, mau ngapain kayak gitu. Ya dia mau menguasai si teknologi yang itu baru kan. Terus apa lagi yang mau dibahas? Karakternya Ini boleh karakter. gimana menurut kamu? Ya Detektif Conan lah ya. Yang keren sih pas Ya, action scene-nya si Ran. actionnya ya, Iya. actionnya si Ran itu sih yang bikin kita juga kaget kok tiba-tiba Ran yang jadi ininya Ya, kan penyelamatnya. memang biasanya kayak gitu kan, karena ahli karakter lah, nanti bisa dilihat sendiri di filmnya kayak gimana aksinya. Cuma aku kira bakal menegangkan itu sepanjang film, ternyata Iya sih, menegangkannya yang di akhir-akhir itu aja nggak sih menurut kamu? enggak lah. Kalau menurut aku sih emang yang belakang-belakang itu yang pas udah Ya, yang belakang 2/3 belakang, Iya. 1/3 belakang malah. yang bikin kita baru kayak wah gitu kan. Pas dari awal ke tengah, pas udah kejar-kejaran itu juga nggak Iya, terlalu. menurut aku sinyaran sama kejar-kejarannya seru, tapi Oh ya kejar-kejaran enggak. mobil itu. Iya. Kalau aku masih agak kurang kalau itu, tapi kalau yang pas yang udah di bawah laut itu tuh seru. Ada yang jengkel loh sebelah. Kenapa? Nah, yang kamu jengkel kenapa di akhir-akhir? Iya sih. Intinya ada intrik-intrik romantisme ya. Ya menurut aku ya biasa aja sih. Tapi ya kartun. Tapi ya aneh-aneh juga, kayak di set di awalnya kan hubungannya nggak kayak gitu, tapi di sini jadi kayak gini kan. Jadi diromantisasi. Iya, padahal nggak perlu juga. Lanjut karakternya, Dari plotnya, animasinya sih. animasinya. Nggak tahu aku ini di film-film yang dulu kayak gitu juga apa enggak. Tapi aku berapa kali ngomong kan soal pemandangannya yang diambil di. Pulau ya. Iya, maksudnya pemandangan ya, bukan berupa karakter yang di shoot gitu, tapi pemandangannya yang dari atas bukit yang mereka kejar-kejaran itu juga kan bagus ya. Itu benar-benar dianimasi atau sebenarnya difoto terus dijadiin animasi? Sebenarnya itu bagus sih. Ya mungkin kayak gitu ya, rotoscoping atau something. Cuma berasa emang agak ada efek-efek dunia nyatanya kayak gitu ketika di scene-scene tertentu. Pas yang mereka
baru datang ke pulau. cuplikan ini loh, cuplikan CCTV kan ada tuh iya, di iya, apa 3D-nya. negara-negara lain gitu kan, itu juga bagus Ya. penggambaran apa yang ditangkap dari CCTV-nya gitu bagus. Tadi kan kita nontonnya layarnya juga lumayan gede kan, jadi lumayan dimanjakan lah. Yang gua lebih apresiasi sih ketimbang visualisasinya, menurut aku visualnya nggak begitu bagus ya ketimbang standar film anime 2020, 2021 aja Demon Slayer atau beberapa anime lain yang tayang di TV itu jauh-jauh lebih bagus gitu. Tapi balik lagi sih, karena yang dijual kan sebenarnya cerita dan misterinya ya. Tapi kalau dari segi yang kualitas produksinya bisa dipuji nih sih, soundnya enak banget itu tuh. Iya, soalnya kerasa banget. Di air berasa ledakan, berasa kayak gitu kan, sirine berasa. Tapi nggak semeledak Oppenheimer ya. Iya beda lah. Meledaknya meledak di air gitu. Oppenheimer mah lagi nonton Barbie di sebelah juga kedengeran. Ya bukan. Itu ledakan paling dahsyat ya. Iya, cuma iya dapat sih kayak suaranya kayak Suara ini ya bagus. ternyata ya bagus, surround 3D-nya benar-benar di iniin. Kekuatannya sih di situ menurut aku. Kalau sisanya memang dari cerita terus animasinya agak kurang kayak gitu. Terutama sih gara-gara itu karakternya kebanyakan ya. Ya, terus karakternya juga agak kurang kayak di Tetsuo Conan kan ya, maksudnya deg-degan, bikin penasaran gitu-gitu kan. Kurang juga itu. Langsung aja apa? Ini udah 11 menit nih. Ya udah. Langsung ke spoiler aja ya. Langsung Jadi ke spoiler. ya kita akan langsung di sisi spoiler, plot per plot ya, yang mungkin langsung juga komentar-komentar kita, pujian ataupun kritikan ke plot point, karakter atau segala macam. Ya bagi yang mau belum mau nonton nonton dulu, nanti balik lagi. nanti balik lagi. Kita soalnya akan ngebahas lebih dalam soal jalan cerita di film Conan-nya. Ya, menurut kamu, mungkin kamu gantian bisa jelasin jalan ceritanya gimana? Nah sebenarnya aku juga masih nggak ngerti sih tadi yang soal, jadi kan ceritanya itu kan Conan dan teman-temannya seperti biasa mereka itu mau melihat ikan paus gitu di sebuah pulau. Pulaunya namanya apa ya? Hachikoji atau apa Ya gitu. itulah ya, pokoknya di sebuah pulau itu, dan mereka itu mau dapat undian itu dari Ciki itu kan ya. Nah Ciki yang mereka beli di mall gitulah istilahnya. Nah si mereka itu anak-anak itu nggak ada yang dapet, nggak ada yang beruntung. Pas pada Tapi beli Ciki si Ai ya. ya, tapi seperti biasa selalu ada Sonoko ya. Iya. Sonoko si anak paling kaya Keluarga di Suzuki. Jepang kayaknya. Dia tuh ternyata ayahnya itu punya hotel di pulau tersebut. Ya hotel kan ya? Keluarganya ya. Iya hotel lah. Itu akhirnya ya mereka tetap berangkat walaupun gak menang undian itu karena bantuan si Sonoko. Sonoko karena ngelihat Ai ngasih ini ya tiket untuk beli Oh iya. Bros limited edition Ke nenek-nenek. ke nenek-nenek, yang nenek-neneknya sebenarnya penting di akhir nanti. Iya. Bros itu ada pentingnya sedikit. Nah terus mereka berangkat. Nah pas mau berangkat itu si Conan itu ngeliat si detektif siapa namanya? Shiratori. Ya Inspektur pokoknya Shiratori. Inspektur Shiratori itu dia itu naik di pulau itu kapal juga, ya pakai kapal polisi gitu. Si Conan melihat ada yang mencurigakan, seperti biasa Conan dengan keingintahuannya itu dia menyelinap naik ke kapal si polisi. Berbeda sama kapal yang dinaikin sama teman-temannya itu yang mau ngeliat ikan hiu. Ya udah, iya ikan paus. Ya udah deh dia sampai ternyata si inspektur itu dia ke pulau, bukan ke pulau, ke apa namanya? Boy apa sih tadi? Intinya suatu fasilitas ini ya, intelijen. Ya intelijen yang ada di tengah-tengah laut gitu. Floating gitu. boy. Kalau misalnya kalian nonton Impossible yang mana itu? 6 ya? Berapa sih? 5
pokoknya yang Tom Cruise masuk ke dalam air yang dia masuk ke dalam fasilitas FBI gitu ya. iya. Pokoknya penyimpanan data. Nah itu tuh kayak gitu digambarin di Conan itu, dia masuk ke kayak fasilitas itu yang canggih lah, pokoknya punyanya Interpol kalau di sini ya, Interpol ya namanya. Iya. Nah udah mereka masuk, si Conan itu menyelinap, ketemu si inspektur yang kaget seperti biasa, tapi ya udah telanjur kan ya, jadi tetap dibawa. Nah itu tapi maksudnya anak kecil loh ya, anak kecil masuk ke dalam fasilitas Interpol dibolehin, ya nggak apa-apa lah ya. Dan si bosnya si Ratori udah ngelihat dari awal kan, dia naik perahu pun udah ngelihat kan, Iya. matanya ada singa gitu. Tapi ya namanya Karena Conan. langsung, kita nggak usah bikin Interpol nunggu. Iya. Biar ada plotnya aja. Padahal ya emangnya kalau nggak ada Conan yang nggak masuk ke situ nggak bakal seru filmnya. Kenapa nggak kayak biasanya aja diajak detektif Mori kayak gitu kan? Detektif Gogoro Mori diajak kamaran sama Conan udah, atau kan, Agatha kayak gitu. Cuma kan emang tujuannya tuh apa sih? Mereka itu mau ke situ penyelidikan apa? Oh yang kerjasama si Interpol sama si Jepang itu. Iya yang ada menyelundup itu ya ke Frankfurt. Oh iya, filmnya dibuka dengan itu ya. Jadi itu sebenarnya fasilitasnya salah satu pusatnya itu ada di Jerman ya, Frankfurt ya, di Frankfurt Jerman. Terus ini salah satu fasilitas lain yang ada di Samudra Pasifik kayak gitu, tapi dekat Jepang. Makanya dia kerjasama dengan Jepang. Nah yang di Frankfurt dibobol, terus ada yang mati. Di situ diliatin si Kir ya, Nina yang mati. Iya, salah satu anggota organisasi hitam yang nyuruh si Nina untuk kabur aja, nyemplung ke laut gitu. Tapi dibunuh tetap sama Kin dengan menembus lidahnya Kir. Nah di situ udah diliatin tuh bahwa sebenarnya Kir ini agak baik kayak gitu. Iya, Kir itu malah yang mau nyelamatin si Nina, tapi karena udah terlanjur ada si Kin itu ya dia tetap mati dengan keadaan jatuh ke dalam sungai. Iya. Terus balik lagi tuh ke ini lagi si fasilitasnya, ngobrol-ngobrol sama orang-orangnya. Di situ dikenalin kan suspek yang akan mati siapa nih ya. Dari tersangkanya situ ya, siapa nih ya gitu, pasti udah nih. Dari situ kan maksudnya udah kelihatan tuh dikenalin karakter-karakter. Biasanya yang pasti di film Conan itu kalau misalnya flash HP kamu kali ya? Kalau misalnya ketemu orang-orang beberapa. Oh iya, maksudnya kalau misalnya mereka di film Conan itu pas awal-awal langsung dikenalin nih, oh ini si ini dia itu bertanggung jawab atas ini. Nah itu tuh udah pasti yang akan nanti menjadi suspek di film itu kan. Nah, itu tuh dikenalin 4 orang di 4 orang yang ceritanya mereka itu adalah orang-orang yang bertanggung jawab sama si teknologi, apa sih namanya? Lupa ya, pokoknya teknologi. Floating boy. Bukan, maksudnya teknologi yang mengidentifikasi umur. Orang berdasarkan wajah dan dari umur. Misalnya kita dari CCTV itu dari foto, misalnya foto dia masih kecil, itu kita bisa memprediksi dia gedenya ntar kayak gimana. Ntar kita bisa nyari dari CCTV yang ada di seluruh dunia yang mencocokkan sama orang itu gitu. Jadi tuh orang tuh bisa kelihatan walaupun misalnya kita bisa nyari identitas orang itu tanpa kita ubek-ubek data yang lama gitu di ceritanya. Karena bisa bangun model di situ ya, dia ambil tengkoraknya, terus nanti di scan 3D kayak gitu, struktur mukanya. Oh pas gede kayak gini, pas kecil kayak gini kayak gitu. Jadi bisa ngedetek lah, dan itu otomatis ngedetek orang ini di sini, orang ini di sini. Ya itu sebenarnya ancaman privasi yang sangat tinggi. Iya, tapi kan itu kan istilahnya Interpol lah ya. Mereka bisa punya data kayak gitu, cuman makanya si organisasi hitam ini pengen punya teknologi itu buat menghapus kejahatan mereka. Iya, jadi mereka di CCTV manapun. Sebenarnya bagus. Ya bagus kalau misalnya dibuat dengan baik. Cuman kan tadi tuh konfliknya malah lebih ke penculikan. Oh, itu ntar ya, pokoknya. Ya maksudnya kan jalan dulu ceritanya. Terus tadi udah dikenalin mereka orang-orangnya itu. Nah terus jadi ada si Naomi. apa ya ngomongnya itu?
penggagas, bukan penggagas. Iya bisa. Pokoknya dia tuh yang otak utamanya dari si teknologi ini, karena itu ayahnya yang ini ya, ayahnya yang merintis teknologinya, dan cuma dia yang menyempurnakan. Dia menyempurnakan. Nah, namanya Naomi. Jadi udah si Naomi itu yang memegang apa sih namanya tuh? Kendali. Ya, kendali sama si teknologi itu. Nah, terus ada sesi break itu tuh sebelum pembukaan akses ya. Misalnya mau ada pembukaan akses ke seluruh CCTV gitu ceritanya di dunia. Si Naomi-nya itu ditawarin kopi tapi istirahat dulu. Terus aku lupa deh. Nah ternyata ada orang yang menyusup ke itu kan, fasilitas tersebut yang lewat. Dan akhirnya itu juga, kenapa fasilitas canggih itu bisa dibuka dari luar kayak gitu kan, walaupun ternyata ada ininya dari dalam juga, kuncian dari dalam, tapi tetap aja membagongkan sih. Dari luar itu bisa dibuka semua orang katanya. Makanya kan aneh banget kan. Ya harusnya sih emang dari luar kedap juga, cuma aksesnya dari dalam, jadi orangnya mau nggak mau memang padahal dia udah naruh orang di dalam, kenapa nggak langsung kerja sama aja, kenapa nggak dibilang cuma bisa dibuka dari dalam kayak gitu. Karena kan yang level berikutnya ketika mau buka pintu untuk masuk fasilitasnya kan harus pakai orang dari dalam kan. Nah itu yang menyusup situ 2 orang tuh dari organisasi hitam, si Vodka. Sebenarnya kok bukan Vodka, si ini yang nggak kurus, rambutnya hitam, rambutnya pirang, parahnya agak hitam itu, yang di akhir-akhir nelpon itu si Aoki atau siapa kayak gitu. Itu pas dia dikenalin aku udah berhenti baca manga Conan. Tapi kalau pas Kira sama Vermouth aku masih baca. Jadi 2 orang itu ya, si Rena sama temannya itu nyulik itu terus dibawa keluar dan di awal nggak dilihat bahwa dia masuk submarine kayak gitu, intinya cuma ditaruh di suatu tempat aja, tapi ya logikanya pasti di submarine lah kayak gitu. Itu di kapal selam. Nah terus dari situ ternyata ada fotonya si Ai kayak gitu yang kecil dan mirip si Sherry kan, Shiho yang dulunya terlibat di organisasi hitam kayak gitu, pengembang obat APTX itu yang bisa mengecilkan badan. Mengecilkan badan. Yang sekarang itu dia jadi AI. Artificial Intelligence dong. Jadi AI. Nah itu mereka akhirnya ketahuan kalau si Sherry itu masih hidup. Ada kecurigaan ya? Ya ada kecurigaan. Laporan sama Jin, udah bawa aja kayak gitu. Dia pengen cek sendiri. Nah akhirnya barulah dimulai penculikan si AI. Seru tuh sebenarnya ya penculikannya ya. Dia tukeran kacamata kan sama si Conan. Kalau di komiknya dulu pernah kayak gitu juga, tapi si Vermouth tuh, si cewek yang bisa nyamar-nyamar itu yang mau ngebunuh si Ai. Nah ini mungkin spoiler juga ya untuk yang belum baca manganya biar lebih paham konteksnya. Di komik sebelumnya si Conan nyamar jadi Ai, jadi nggak sengaja si Vermouth itu malah nyulik Conan dalam bungkusan Ai itu. Seru banget itu cerita itu. Dia disekap di mobil, pas keluar di mobil karena dia kan pakai masker kan, terus nembak si Vermouth kayak gitu. Seru banget itu. Di situ kelihatan kenapa si Vermouth itu ngedukung Conan kayak gitu. Dibilangnya silver bullet yang bisa ngancurin si organisasi hitam ini mungkin ya. Silver bullet kan kalau dari mitosnya itu yang bisa ngebunuh werewolf ya atau vampir kayak gitu. Mungkin Rune ininya. Jadi beberapa kali udah papasan terus sama si Vermouth tuh Conan. Tapi selamat terus, Bin gagal terus kayak gitu untuk ngungkap siapa sih si bosnya ini. Nah di situ tapi ternyata nggak tukeran, akhirnya si Ai keculikan, si Conan bangun, Ranya lagi tidur, Conannya kabur. Sebenarnya mesum juga ya mereka tidur sekamar ya, walaupun mereka adik kakak. Nah, tapi kan kalau kamu lihat dari perspektifnya Shinichi Kudun tuh kacau kan sih. Kan nggak ngapa-ngapain. Kan nggak ngapa-ngapain. Iya sih. Ya pokoknya si Ai itu diculik, si Ran sama si Conan itu berusaha buat. Conannya kita nggak nyangka ya. Tahu-tahu si Ran bangun ya. Iya. Ran bangun dan loncat keren banget kan itu. Tadi kan itu ceritanya si Conannya lagi mau turun ke bawah pakai tali gitu lah ya. Gaspernya dia. Nah terus ternyata di jarak jauh itu ada tim organisasi hitamnya yang mau megang senjata, megang siapa gitu senapan namanya? Gitu, yang rambutnya pendek juga. Pokoknya ya lupa lah. Pokoknya adalah nama-namanya, cuma kita lupa nama-namanya. Itu dia berusaha nembak si Ran. Tapi dihalangin sama Conan. Ran itu lagi berantem sama si siapa tadi namanya?
Pinga. Si Pinga itu tuh yang saingannya Jin lah. ya Dan antagonisnya Julekai lah, gitu, pokoknya antagonis utama yang film ini. ya di film ini dia yang paling dominan antagonisnya. Udah deh dia diculik, akhirnya berhasil tuh si Ai diculik sama si organisasi hitam itu. Tapi itu si Ginnya nggak ada ya. Dia cuma nama satu lagi tuh yang gendut yang pakai kacamata gitu kan. Ya Vodka. Mereka diculik, kejar-kejarannya itu juga seru karena oh iya dia ngebangunin Profesor Agasa kan. Akhirnya mereka akhirnya mereka kejar-kejaran tuh bertiga-tiga itu tuh. Tapi ternyata si mobil yang dipakai si organisasi hitam itu dia melewati tebing dan jatuh ke dalam air. Itu juga membagongkan banget kok bisa-bisanya. Itu masih seru itu. Padahal mereka nggak pakai pakaian renang atau apa gitu ya. Lampu kayak gitu kan apa. Ya tiba-tiba mereka jatuh ke dalam menjatuhkan diri mobilnya itu. Tahu-tahu si Ai itu udah di dalam kapal selam, dah gitu doang. Nggak dijelasin cara masuknya. Iya, nggak dijelasin cara masuknya. Namanya kayak gimana. Padahal si Conan itu kan langsung ikut nyemplung walaupun dia turun bukitnya masih pakai sepatu roda itu ya. Itu udah Mission Impossible banget sih kalau di mungkin Tom Cruise doang tuh yang bisa tuh. Ya cuman makanya ini anime jadi kita tidak bisa compare. Kalau misalnya Tom Cruise ya kita tahu Tom Cruise gimana actionnya karena kalau ini kan Conan bisa semua lah. Bus mantap sekali. Nah, terus tahu-tahu si Ai itu bangun dalam kapal selam itu dia ketemu sama si Conannya pas nyari kaget banget kan ada kapal selam. Wah, gede banget. Iya. Di situ kita tahu oh ini. Dia baru tahu ternyata ya musuhnya itu menaik kapal selam sekarang. Dan kapal selamnya nggak kedeteksi ya karena balik lagi si teknologi itu yang bisa manipulasi CCTV. Iya. Sekaligus rekognisi orang udah dihapus tuh data-data tentang kapal selamnya. Iya, jadi itu si yang waktu teknologinya di hijack itu udah si organisasi selam itu udah punya ternyata. Cuman dia butuh si Naomi buat menyempurnakan lagi gitu. Iya. Makanya si Naomi-nya diculik. Nah pas yang itu kan udah ya balik lagi si Ai-nya itu bangun, dia ketemu sama si Naomi. Ternyata Naomi itu ada di dalam satu kamar yang sama dia. Mereka dari awal si Naomi itu udah curiga katanya itu tuh si Shio ya katanya. Si Shiho. Oh ya yang nyulik itu ternyata si Vermont sama si ceweknya kan, si Kiri. Dua orang. Bukan si Aoki deh ya. Terus si Shiho kan. Iya. Terus tapi kan si Ai-nya membantah pokoknya itu bukan dia. Diam aja kan. Iya. Nah itu kayak mungkin di anime agak susah kali ya. Kayak raut muka yang kayak menolak, intimidasi kayak gitu nggak bisa kebaca. Iya. Susah kayak gitu dari visualnya. Cuman kayak gitu kayak dia diem aja gitu ekspresinya. Ekspresinya paling kalau takut banget. Udah terus si organisasi hitamnya itu nelpon si Gin ngasih tahu kalau dia berhasil nangkap si Seri. Tapi si Ginnya nggak percaya kan mau dikirimin foto ya katanya. Cuman katanya si Gin dia nggak mau, dia mau datang langsung, mau ngeliat langsung kalau si Seri itu emang masih hidup lah intinya gitu. Terus apalagi tuh habis itu si Conan kan balik ke hotel terus ditanya ke polisi kan, akhirnya dibawa ke fasilitas itu si floating boy itu kan. Terus ditanya juga di situ dikonfirm nggak ada kapal selam. Gue kemarin itu coba dicek lagi data kamera dari yang non kepolisian kayak gitu, ada mobil ini sama ini nggak, ternyata di CCTV-nya juga nggak ada. Berarti di situ ada manipulasi tuh, akhirnya di situ ketahuan kan. Nah itu baru tuh terjadi pembunuhan di situ ya, di situ ya. Pembunuhan yang mana tuh lupa tuh jadi. Intinya di kapal selam terjadi perpecahan sih antara si Vermont, Vodka, Kir pada nggak setuju semua kan, karena kan sebenarnya dari 4 orang yang ada di kapal selam itu anggota organisasi hitam, yang bener-bener anggota itu cuma si Vodka doang kayak gitu. Kita harus tunggu Jin. Nah, Jin emang kece banget gitu, tapi yang lain nggak setuju, ini perubahan rencana lah, ini apalah. Nah di sini Vermont mulai bergerak nih kayak gitu, dia ingin menyabotase plan untuk menggunakan fasilitas yang bisa recognize umur dan wajah gitu tuh. Nah terus si Naomi diajak ke satu ruangan yang sama si Vodka. Dia disuruh buat
ngerjain si teknologinya itu, tapi si Naomi-nya nolak. Terus ada ancaman kalau di layarnya itu ya ada bapaknya yang lagi di Jerman ya, dari luar hotel gitu, diancam mau ditembak sama organisasi hitam itu kalau si Naomi menolak untuk bekerja sama. Nah, terus si Naomi tetap nggak mau, akhirnya papanya dari luar jendela itu kan ditembak kan. Itu maksudnya kayak ya udah terlanjur kayak gitu, kalau aku sih ya udah ya ini turutin aja gitu sampai ditembak. Terus akhirnya si Naomi malah nangis merasa menyesal karena udah membunuh papahnya gitu kan. Cuma itu actionnya lumayan oke sih, kayak dia si snipernya nembak tank apa ya, kayak tronton kayak gitu kan, biar bapaknya ngeliat ke jendela kayak gitu, biar bisa tadinya kan bapaknya udah ketahuan karena ditelepon sama si. Cuma ya itu masa turun ke balkonnya itu naik helikopter loh. Yang mana? Namanya organisasi hitam ya. Satu mereka pakai kapal selam yang segede bagong. Harusnya kan organisasi hitam itu clandestine apa ya, samar kayak gitu kan, nggak bisa dideteksi kayak gitu, orang-orang nggak tahu lah. Ini udah levelnya kayak level teroris ini loh, teroris di Mission Impossible yang terkenal seluruh dunia kayak gitu. Gimana misalkan ada tiba-tiba kapal selam yang muncul di tengah lautan Jepang kayak gitu, itu kan pasti ramai kan. Ini ada lagi kayak apa namanya, helikopter yang terbang di perkotaan kayak gitu kan. Nurunin orang kayak gitu, pasti ada HP yang lagi kayak gitu, ketahuan tuh. Mengecewakan. Lanjut, akhirnya bapaknya ditembak, diasumsikan mati ya. Di situ baru cerita tuh backgroundnya tuh. Dulu sebenarnya ngembangin alat ini karena pengen nyari yang nolongin dia pas kecil kan. Si Ai itu ternyata kayak gitu kan. Si Naomi ini pengen nyari Shiho. Terus di sisi lain tinggal vodka sama Kir di kapal kan. Nah si Ai itu nyelipin ini kayak bug mikrofon kayak gitulah yang bisa ngedengar percakapannya. Nah tapi si Kir karena baik dia udah tahu, dibiarin aja kayak gitu. Nah di situ nanti akan berguna di akhir tuh bug itu tuh. Nah terus yang di Pacific Boy ternyata ada kerusuhan ya, terjadi pembunuhan, bunuh diri sih kalau di videonya. Ini juga agak membagongkan juga. Bunuh diri salah seorang anggota dari yang tadi disebutin 4 orang yang berkontribusi sama teknologi itu. Salah satunya ya dia tuh karena curiga, karena katanya cuman si suspek itu yang malamnya tuh berjaga gitu di ininya di dalam ruangan itu katanya. Jadi dia udah suspek, udah mencurigai si orang itu. Nah si orang itu ngebunuh si siluet itu ini ya, siluet itu ngebunuh orang Jerman. Terus sebenarnya nggak ngebunuh, dia masih nafas tuh pas di kamarnya. Cuma ya itu ditarik ke ini kan, kafeteria dibawa ke kan. kantin diracun, tapi dia tuh nyamar dulu jadi si orang itu, pura-pura nggak pura-pura, maksudnya adegannya tuh kayak minum pil, terus dia minum pakai kopi, terus habis itu nggak lama dia pingsan. Nah dari sisi lain, sisi CCTV itu udah ada mayat gitu ceritanya, tergeletak di bawah. Ya diasumsikan si orang Jerman itu tuh mati karena bunuh diri, minum obat gitu. Tapi dimanipulasi sama CCTV-nya. Ini kan alasannya dia di akhir bisa deepfake ya kayak gitu kan. Kenapa nggak pakai topeng aja sih kayak gitu? Kenapa pasti deepfake kayak gitu kan? Aneh banget sih. Kalau emang dia bisa produksi video deepfake ya ngapain dia jalan kaki ke situ? Mending ya udah jalan orang biasa aja yang jalan kayak gitu kan. Teknologi ceritanya kan ada acting minum obat segala macamnya gitu. Nah tapi benar sih kenapa dia di kantin itu kan biar ketahuan sama orang kan. Ya kalau mau bunuh diri mah di kamar aja kayak gitu, itu justru bikin jadi mencurigakan sih. Itu sih poin-poin yang mengganjal. Terus habis itu gimana itu? Balik lagi ke ini ya. Si Ai yang jadi si Kir siapa yang baik itu? Kir. Iya Kir. Si Kir itu pengen bantuin si Ai buat keluar dari si kapal selam itu kan. Akhirnya dia mancing si Vodka buat ngasih tahu gimana caranya kalau misalnya mau keluar dari kapal selam itu, tapi nggak lewat atas.
Cara maksudnya lewat bawah. ya lewat bawah yang waktu Kayak kemarin torpedo itu. yang waktu kemarin katanya mereka pas habis nyulik si AI itu lewat situ. Ya, katanya. coba diliatin kan pas masuknya itu, oh nanti keluarnya lewat sini juga Iya. kayak gitu sih Jadi harusnya. kan karena nggak dijelasin, intinya kayaknya sama yang kayak waktu di fasilitas itu nggak sih bentuknya, jalannya kan soalnya dia kayak ada di dalam tabung Tapi gitu. lebih kecil itu kan buat vakum torpedo kayak gitu. Ya Tempat senjata. maksudnya kayak di tabung penuh air, jadi kalau misalnya mau keluar dari situ ada 2 pintu gitu, pintu yang buat masuk ke dalam kapal selamnya sama pintu yang buat keluar dari kapal selamnya gitu kan. Karena itu kan tadinya buat senjata torpedo ya, tornado torpedo jadi ingat itu. Ya udah, terus udah berhasil tuh mereka keluar. Ada intake kasih di situ. Hah? Yang pas mereka mau keluar itu, oh ini karena si Jin udah datang. Karena tenggatnya kan sore kan. Terus Jin udah datang, mereka ngelihat di ruangan itu udah nggak ada lagi si Ai sama si Naomi. Akhirnya mereka ini deh dapat laporan dari si orang kapal selam itu kalau ada Yang ngebuka hatch buat torpedo itu. iya. Akhirnya dicurigain, oh mereka berdua tuh mau kabur lewat situ. Padahal masih bisa ketangkep ya di situ ya. Kalau tuh si Jonya dicetak, Iya, mending karena nggak kan dua-duanya si selesai. Kiernya itu berusaha menyelamatkan dengan menunda-nunda waktu kan. Ya alasannya harus dua-duanya hidup kayak gitu. Iya. Kalau AI ternyata mengecil, apalagi ini wajib banget hidup kayak gitu. Iya. Jadi mereka kabur, terus mau dikejar dari luar. Si Conan nyelamatin kan, bawa dua ini temuannya Profesor Agassi. Iya. Cuma ya itu aku nggak tebaknya itu sih, satu dilepas buat decoy. Aku kira yang satu mau dikasih ke Aya atau Yang satunya buat jadi umpan, yang Iya. duanya satunya lagi dia bawa bareng sama Ai sama Naomi. Kuat juga ya berarti itu. buat 3 orang. Udah bisa menyelam sampai ke 30 km bawah air, kilometer. 30 kilometer. Kilo apa? 30 meter. Pak. 30 meter bawah air. Terus katanya ya itu kan alat itu kecil, bentuknya kayak hiu gitu. Kepalanya bisa diganti-ganti. Lucu tuh, ada 3 ya. Iya. Ya, itu satu yang biru, terus Yang satu biru, lagi yang kuning yang dijadiin umpan. Iya, satu lagi yang nanti dipakai di akhir. Sama si Conan. Terus mereka selamat kan akhirnya, ya udah selamat ya. Iya, mereka selamat. Diselamatin, masuk ke dalam kapal lagi, fasilitas itu lagi. Di situ itu sebelum itu si Vermont udah ngabarin bosnya kalau alat ini gagal nih kayak gitu. Alatnya Karena- ternyata banyak Nggak belum sempurna. lah iya belum ceritanya. sempurna karena Udah dia diajarin bisa aja. mendeteksi orang, maksudnya walaupun beda ada di mana-mana. tapi dianggap Disamain, sama karena kan iya. ya wajah orang kan kadang mirip-mirip gitu kan ya. Kita nggak bisa bilang si si ini sama pasti dari kecil sampai gedenya mukanya tetap sama. Bisa aja kan dia operasi plastik kan sekarang udah canggih ya. Alasannya itu ternyata si Vermont itu nyamar jadi seri. Iya. Muncul di mana-mana, makanya ini loh buktinya kalau alatnya nggak viable kayak gitu. Padahal ternyata. itu si Vermont. Iya, padahal itu si Vermont. Dia Bikin alasan ngebantuin ke dia. bosnya kayak gitu. Makanya pas dia ngubungin itu kan ada ting 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 kayak gitu kan, nomor yang itu kan. Nah, itu callback ke di manga sama animenya. Kalau Vermont pernah ngubungin nomor itu pas Vermont lagi disekap sama Conan lah. Lucu banget itu. Tapi ya di situ akhirnya si bosnya ya udah dibatalkan aja, nggak perlu tentang ini gitu. Makanya rencana cadangannya adalah si fasilitas ini ditembak pakai torpedo. Nah, orang-orang yang baru diselamatin kan baru di torpedo itu kan. Nah, baru mau di torpedo tuh di fasilitas itu. Akhirnya pada mengungsi semua tuh. Tapi sebelum mengungsi itu ada penjelasan tentang siapa si suspek yang dari awal ya, itu jadi siluet hitam itu siapa. jadi ternyata dia tuh bantuin si organisasi hitam dari dalam. Jadi dia itu yang awalnya ngebantuin si itu ya, si siapa sih? Orang Jermannya. Orang Jermannya itu ketahuan. Itu kan aku udah nebak dari pas aku bilang tadi kan, baru awal-awal Nah, ini tersangkanya. film. Iya, karena ini aku Ketika ulangin Naomi lagi diculik. karena kelihatan banget sih pas yang awal-awal itu kan dia jadi sorotan ya. Awal-awal itu dia disorot mulu kan karena dia yang lebih banyak
scene-nya lah. Terus tiba-tiba pas udah paling tengah-tengah banyak tuh, sebenarnya Naomi ya, Naomi sama bosnya, cuma yang ketiga dia. iya, terus tapi pas tengah-tengah tuh dia hilang, malah yang si orang Jermannya itu, orang Jerman sama orang si India. Ed-nya itu Iya. yang lebih banyak disorot. Nah itu aku udah mencurigakan dari situ, udah kelihatan kalau nanti dia tuh pasti akan ada sesuatu. Dibandingkan orang-orang yang sering muncul kan, kayak si yang orang Jerman itu kan dari awal dia kayak sebel banget gitu kan sama si Conan, sama si Ngapain detektifnya, orang ngapain. Jepang Hmm, ngikutin. itu nggak mungkin kalau misalnya film Conan itu, kalau yang kayak gitu malah nggak mungkin jadi tersangka kalau itu. Jelas banget. Tapi kalau misalnya jadi membuat orang-orang curiga sama dia. Tapi kalau kamu kan curiganya sama si bosnya kan. Bosnya juga mencurigakan karena dia nggak mau apa ya tadi tuh yang aku bilang, Otopsi. iya dia pengen dia malah nanya kan kayak Apa otopsi? kalau misalnya mayat bunuh diri nggak usah diotopsi kan Di Jepang, digituin. Ya itu juga ngapain, kenapa? Itu menurut aku clue yang bisa dipertanggungjawabkan. Sebenarnya clue yang lain juga bisa dipertanggungjawabkan, cuma aku nggak ngeliat. Terus Clue kayak dia nyeka. kayak yang si yang suspeknya itu, dia itu dari pas baik banget gitu kan ceritanya, dia kayak yang paling pro gitu sama si inspektur itu ke, Itu sih namanya Grace ya. ya si Grace. Dia si inspektur itu datang, dia yang bikinin kopi kayak gitu kan. Terus dia kan nah itu tuh yang jadi petunjuk si Conan buat tahu si suspeknya itu siapa, gara-gara kan habis selamatin si Ai sama si Naomi, dia selamatin dari bawah laut itu, dimasukin dalam kapal itu kan, mereka disediain minuman gitu kan, minuman di gelas gitu. Terus si Naomi itu minum dari gelasnya itu, emang biasanya cewek ya kalau habis minum terus dari pinggir-pinggir gelasnya itu ada lipstick, kita tuh refleks ya bersihin gitu kan, bersihin si jempol. iya, bersihin pakai tangan gitu. Nah si Conan tiba-tiba ingat kalau si Grace itu pernah ngelakuin hal yang sama waktu Dia nyamar jadi orang Jerman itu dan dibunuh diri. iya, dia ngelap pakai tangannya dia ya, berarti kan suspek lah pokoknya. Dia akhirnya ketahuan, ternyata plot twistnya, ini ceritanya plot twist ya, plot twistnya itu si Grace itu adalah si Pinga yang nyamar jadi si Grace. Jadi Pinga itu, jadi si Grace itu bukan orang baru di organisasi hitam, ternyata si Grace itu adalah si Pinga yang nyamar jadi anggota dari pengembang teknologi itu kan. Nah, terus dikasih tahu sejak kapan ya itu. Minimalnya sejak ditawarin kopi itu udah si Pinga, bukan Grace aslinya. Karena kalau kayak gini harusnya tahu itu dua bukan satu. Kalau dia orang Jerman ya, kalau dia orang apa? Mana gitu? Ya, Prancis ya atau apa? Kalau dia Jujur. ngasih tangan begini, dia harusnya tahu ini dua, tapi si Pinga nampaknya satu. si Pinga yang nampaknya nyamar satu. jadi Grace. Iya. Habis itu jadi akhirnya si Pinga ketahuan. Jadi si Pinga ketahuan, Terus Pinganya ketahuan, kabur ya, kabur, dia keluar dari dari fasilitas itu ya. fasilitas itu, nyelam. Dia udah janjian sama si Gin, katanya bakal dijemput sama si Dan Ginnya sebelum itu kan, sebelum berhasil kabur, si Pinga dikejar sama Conan kan. Terus pas itu, kamu bisa tahu sih, kamu Shinichi Kudo kan ya. Nah itu sebuah ancaman sebenarnya ya, karena ternyata alatnya itu udah ketebak dari awal sih, alatnya bakal ngasih tahu kalau ini tuh Shinichi Kudo si Conan itu kan. Dan bener aja si Pinga yang pakai alat itu kayak gitu. Pinga sadar kalau itu Shinichi Kudo yang berubah jadi Conan. Dimana ini harusnya kan kerjanya si Jin yang ngebunuh Shinichi Kudo kan, tapi ya itu ternyata jinnya malah gagal. Ya ini si Pinga ini bisa ya jadikan ini leverage dia lah buat naik jabatan di organisasi hitam, buat ngancem si Jin, buat dia supaya nggak sombong. Iya, kan kalau Jinnya berasa yang jadi ketuanya gitu kan, mungkin Bawahnya, dengan tangan kanannya Rum. Iya, dengan ketahuan kalau si Conan ternyata masih hidup, bisa jadi senjatanya si Pinga buat ngancem si Jin supaya dia bisa ngambil sedikit kekuasaan di organisasi hitam itu gitu. Nah akhirnya si Pinga keluar, terus ini juga sebenarnya sebuah intrik yang udah bagus ya. Dan sebenarnya walaupun informasinya
bisa dibilang agak nggak reliable, tetap aja itu harusnya jadi, kalau sehati-hati organisasi hitam ya either si Conan ataupun AI tetap diincar. Ini sih yang menurut aku jadi poin membagongkan juga. Minimal kan kalau organisasi hitam biasanya verifikasi 2-3 kali kan, ini nggak ada sama sekali kayak gitu. Ya udah, ketika pingannya nanti udah nggak ada di akhir, ya udah bukan jadi ancaman lagi kayak gitu. Jadi jatuhnya malah jadi terang-terangan organisasi hitam itu malah kayak menunjukkan banget mereka Jati diri mereka jati kan, diri di mereka, publik kayak gitu. iya. Atau minimal harusnya ada berita tentang serangan teroris di sini atau di sini di apa kayak gitu, yang mengatasnamakan dari organisasi lain, biar nama organisasi lain itu nggak dicurigai. Ya itu untuk akhirnya sebenarnya ini juga membagongkan, dimana si Conan ngubungin dapat 2 telepon ya dari rekan-rekannya itu, yang satu yang nyambar di organisasi hitam, terus satu lagi agen FBI Akai Suichi itu yang naik helikopter. Dia dulu juga di organisasi hitam tapi covernya udah ke blow up, makanya kan dipanggil juga kan pakai nama kodenya dia kan. Nama 2 orang itu masih tahu kalau ini mau dihancurkan kayak gitu. Akai Suichi itu dari FBI bilang, gue punya senjata anti kapal selam. Aku pikir canggih banget sih Akai bisa punya senjata kayak gitu. Padahal itu bentuknya kayak malah berupa pistol biasa gitu, senapan. Iya, torpedo yang gede kayak gitu kan, torpedo lengan. Aku kira dia pakai pesawat kayak gitu atau pakai apa ya namanya, kapal selam lain kayak gitu kan. Canggih banget FBI bisa ngitung-ngitung ke sana. Ternyata cuma pakai rudal lengan doang kayak gitu. Dan dia minta lokasi yang lebih akurat sih. Ini yang agak sedikit nggak ketebak itu. Itu Conan terus jadinya nyelam ke bawah laut, dia bawa kayak alat apa ya itu, kayak kembang api nggak sih? Iya, kembang api bawah laut kali ya. Terus dia kayak nempelin ke sebuah karang gitu. Terus nunggu kapal selamnya lewat di depan, di atasnya. Kan itu kan karena kapal selamnya tidak terdeteksi kan. Pas udah ditarik apa ya kayak pemicunya gitu, bawah laut tuh jadi terang. Jadi kelihatan kapal selamnya dari atas. siluet kapal selam. Si Akai Suichi itu akhirnya nembakin rudalnya. Dia nembak dan akhirnya ini sih yang deg-degan ya pas yang itu. Pas dia nembak itu terus si kapal selamnya itu bocor dari belakang. Terus si orang-orang di fasilitas itu udah nyelamatin diri ternyata, karena udah ada ancaman bakal diserang kayak gitu kan, diserang rudal. Sebenarnya gitu. udah diserang rudal 2 kali tapi ada fasilitas ini ya untuk pengalihan rudal ya. Nah tapi pas yang kedua kalinya mau ditembakin lagi, si Vermont matiin sistem itu. Ini kotak Pandora atau tamat tembako yang nggak perlu dibuka kayak gitu. Maksudnya biar fasilitasnya nggak digunain lagi, karena ya itu membahayakan organisasi hitam, membahayakan si Aya sama si Nichi juga. Nah di situ si Pinga janjian ketemuan kan, Pinganya udah sombong tuh, gue ada rahasia yang mau bisa ngejegal lu kayak gitu. Taunya dia ngechat si Jinnya ternyata udah kabur sama semua anggota Itu lucu sih. Anggota organisasi hitamnya semua udah pada pindah ke kapal selam lain. Kapal selamnya. Terus kan ditanya sama si Kir, lu nggak ngubungin si Pinga? Iya, gitu. si Pinga udah dikasih tahu belum kalau kita ini kan gitu naik kapal selam yang lain? Katanya kayaknya aku lupa gitu. Itu satisfying sih bagian itu. Iya. Padahal ya bagus juga sih walaupun si Jin belum tahu kalau si Pinga punya rahasia Conan masih hidup juga, tapi ya malah itu yang jadi bagus. Iya. Masih ada Conan selanjutnya karena si Jin belum tahu kalau Conan masih hidup kan. Kelihatannya kan meledak kayak gitu ya, kena ledakan kan, cahaya putih kayak gitu, tapi nggak tahu apakah akan balik lagi atau enggak. Jatuhnya Si kan Pinga tadi kan ini. kelihatannya itu kan si kapal selam yang udah dirusak itu ternyata dipasangin bom gitu kan. Jadi itu kapal selam bom, jadi istilahnya buat ngehancurin si fasilitas itu semuanya gitu. Jadi dibikin bom waktu yang mengarah ke si fasilitas yang Ada Pinga di situ. iya, Pinganya lagi di depan kaca. Oh, bukain we pintunya we. Dia ngechat si Jin minta bukain, ternyata si Jinnya udah pergi, udah nggak ada. Akhirnya dia bilang, oh jadi ini rencanamu. Langsung jeder meledak.
udah kira mereka selamat semua, terus si Ran pelukan kan sama Sebelum si Ai. itu yang kamu bikin membagongkan itu. Oh iya kan si Ran sama si Ran kan Shinichi. jadi Shinichi sama si Ai kan berenang Shinichi tuh itu akhirnya dari dalam. Shinichi itu kan pas ngeledakin itu ininya kena baling-baling kan, alur baling-baling. Jadi apa sih motor inilah ya yang ciptaan Dr. Agassi itu kelempar, termasuk alat selamnya dia kan. Nah si Ai itu nyamperin padahal baterainya udah mau habis kata si dokter, tapi nggak ngedengar. Nah akhirnya ketemu tuh Shinichi tuh. Nah ketemu Shinichi di situ, dia akhirnya nafas buatan di dalam air ya. Bisa-bisanya begitu. Dia pakai Sana tabung kerjanya oksigen, gimana? terus dia ngasih narik napas dari tabung oksigen, terus dia ngasih napas buatan ke Shinichi dari 2 kali lagi. di tengah-tengah Mantap. di tengah-tengah kedalaman laut. Kenapa nggak dibawa dulu ke atas? Cara Emang yang kerjanya mencari gimana? kesempatan dan kesempitan si Ai. Emang kayaknya si Ai deh yang suka sama si Conan. Tapi kayaknya kalau di nunggu sampai ke atas mati duluan deh, kan lebih dari 15-10 detik nggak ada oksigen ke otak mati tuh. Seenggaknya lah, maksudnya masih bisa lah dibawa ke atas. Menurut aku Namanya kartun bisa enggak. hidup. menurut aku ya maksudnya nggak apa-apa, cuma nggak usah dibikin romantis kayak gitu, dibikin ya udah nyelamatin orang aja tujuannya. Kan dari awal kan si hubungan mereka kan persahabatan gitu iya, kan pakai ceritanya malah. kepompong. Terus tiba-tiba Jadi ada rasa-rasa romantis. iya ya, pas gitu. mau di kan akhirnya si Conan bangun kan, oh terima kasih Ai, gitu-gitulah. Terus mereka berenang naik ke atas pegangan tangan gitu kan. Nah terus ceritanya diromantisasi, ini ceritanya dialog dalam hati gitu kan. Si Ai itu bilang organisasi hitam tuh udah tahu aku tuh bakal bahaya di kondisi sekalian. Jadi ini pertemuan terakhir kita, tinggalkan aku, bla 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 bla. Tapi si Conan ngelihat si Ai, jangan bicara sembarangan gitu-gitu ya. Ini sambil senyum, sambil tatapan ketawa, aja narik ya. dia. Jangan bicara sembarangan. Aku akan menemukan cara untuk mengatasinya gitu-gitulah ya. Terus baru tuh ada musik-musik romantis kan. Mantap kali. Terus ya dari situ udah kelihatan kayaknya si Ai itu menyimpan rasa untuk Conan. Ya untuk orang-orang yang ship Ai sama Conan ya cocok lah film ini buat kalian. Iya. Terus pas naik ke udah itu belum. Terus kan naik ke atas lagi kan. Naik ke atas terus Tuh, ada yang saking jengkel ya tuh. terus ternyata si rudal itu kan meledak tuh ke fasilitas itu. Ada satu lagi ya, ditendang tuh sama si Conan. Membagongkan bomnya. Oh iya. Torpedonya, Ada torpedo kepala yang torpedo mengarah yang ke loncat ke fasilitas. mengarah ke si fasilitasnya. Terus sama si Conan ngeliat, dia langsung lari pakai sepatu turbonya itu. Dia nendang si tornado Tendangannya jadi torpedonya. laser. Wah keren banget, langsung jeder ngalahin suaranya kapal selam yang meledak. Membagongkan. Itu kayak yang pas dia nendang spion yang patah itu 200 meter ke atas itu loh, itu juga Menembus membagongkan cahaya itu. gitu. Tapi ya udahlah. Ya udah, itu anime yang apa-apa. Semua di anime semua bisa terjadi. Terus ngeliatnya ngegeletak aja kan, Iya. mau disamperin tuh, mau dibalas kan, atas buatan berasa. Iya. Terus ya Ai-nya nahan mulutnya si Conan, tidak boleh, berbahaya. Nah si Ran datang kan di situ Dan kan. datang meluk si Ai. Terus Dan itu ngasih aku- nafas buatan ke Ai. Iya, terus aku langsung bilang, oh si Conan seperti tidak merasa ada apa-apa ya tadi. Iya, karena balik lagi Conan mikirnya logis kayak gitu. Oh ini ya cuma aku diselamatin Ai kayak gitu, dipakai nafas buatan, bukan ciuman dalam Tapi kan si Conan juga cinta atau nafsu. meromantisasi momen itu. Oh iya. Ya, dia bilang akan menemukan cara, pokoknya gitulah. Ya, cara Kayak bukan akan rela berkorban untuk akan Ai. menyayangi kamu selamanya kan. Enggak. Dasar laki-laki itu. Ya sama aja kan pas Ran dalam bahaya si Conan yang nyelamatin kan. Ya wajar Itu kan bro. pacarnya. Kalau si Ai kan Walaupun bukan pacar kan manusia juga ditolong. Ya udahlah. Si Ai juga sebenarnya. ya udah pokoknya itu mereka terus si Ran tuh meluk si Ai kan kayak seneng banget Ai hidup. Tapi aku Aku udah kembalikan nih ciuman kamu. aku kayak sebel karena bisa-bisanya Ran meluk pelakor. Oh, Nggak sih? ternyata dari sisi cewek kayak gitu ya, Aku nggak tanggapan sebel aja aku ya. nggak sebel sama si Ai, maksudnya dalam kondisi itu si Ai kan ngomong kayak aku sudah Kembalikan ciumannya kayak gitu. iya sudah kembalikan ciumanmu. Jadi ceritanya si Ai itu jadi perantara ciuman antara Conan dan Ran. Apaan ya Apaan sih, banget. makanya? Padahal dalam hati dia berdebar-debar gitu kan.
udah akhirnya ending selesai, mereka hidup bahagia bersama. Ya begitulah kurang lebih, makanya dibilang filmnya bagong kan ya itu si organisasi hitam kayak teroris yang terang-terangan dimanapun berada kayak gitu kan. Aduh, jadi mengecewakan. Tapi kan dipikir-pikir dulu kan si Conan di awal-awal diracun gara-gara ngelihat ini kan proyek suap di taman bermain hiburan kayak di Ancol kayak gitu. Terus jadi levelnya segede ini kayak gitu. Terus kenapa dulu nggak dipastiin mati 2 kali kayak gitu kan? Ya itu kan biar ada Conan selanjutnya. Maksudnya dari segi logis ceritanya, Ya, kalau dari tidak segi logis. manganya emang ya bisa. Dari ini juga sudah tidak logis. Padahal kan Makin sini makin tidak logis. ya harusnya organisasi hitam ya udah kalau dia pakai pistol udah dibunuh aja 2 kali det kayak gitu kan. Udah dicoba terus dilihat ditunggu beberapa lama terus tembak tuh dia Conan mati. Ya. Ai juga sama, ngapain diperangkap kayak gitu langsung diborgol terus dibunuh kelar. Ya. Jadi gimana menurut kamu rekomendasi? Nggak berkesan pokoknya, tadi aku udah bilang tidak berkesan. Ya nonton kalau ada waktu aja lah ya. Iya. Nggak perlu nonton di bioskop, nggak perlu harus sekarang, nggak perlu nonton Nonton di berkali-kali. streaming, di streaming juga nggak masalah sih, nggak terlalu. Kalau aku sih nggak terlalu merekomendasikan sih, karena maksudnya nonton di bioskop atau streaming pun kayaknya nggak Buang-buang terlalu. Ya kalau buat yang suka Kalau Conan buang sih, waktu nggak, maksudnya lumayan seru kan, aku lumayan seru. Cuman mungkin karena udah tahu tipikal arahnya detektif Conan itu kayak gimana biasanya, jadi kayak udah bisa nebak gitu. Itu kan kadang kalau film udah bisa ketebak kan kita kayak ini juga kan, malas juga kan nonton. ya sering nggak ketebak gitu kalau kids ya di Conan. Jadi kita tunggu tahun depan tuh, tadi ada Iya. end Spoilernya credits-nya tadi itu ya. rencananya nanti tahun depan tuh ada Kid Karena di kartu as April kayak gitu. 2024. April di Jepang mungkin ya. Ya. Di Indonesianya nggak tahu kapan. Ya kurang lebih kayak gitu. Terima kasih. Sampai jumpa. Kayaknya film berikutnya ini Susana ya, atau kayaknya Agustus banyak film sih. Ada Black Demon, kalau jadi kita mau nonton Black Demon atau The Meg. Besok ya mungkin. Ya, mungkin lihat Meg nanti 2 aja. atau gitu. Oke, thank you guys. Sampai jumpa lagi di Dadah. episode berikutnya.